semua bisa saling introspeksi, saling evaluasi. Mana hikmah yang baik itu yang digunakan. Kemana aja sih setelah Sabian? Intermezzo. Saya bergerak bareng Dino 7. Dino 7 satu grup band yang sama jenisnya. Hanya kita pengen lebih luas mengeksplor musiknya aja, itu aja. Ada kabar kan kalian sempat di Sabian terus akhirnya memecahkan diri bubar tuh karena ada yang bilang katanya soal pendapatannya tuh berbeda-beda. Gimana tuh? Kalau itu sih ada kabar itu? Enggak sih, kalau kita sih sebenarnya aku sih sebenarnya lebih fleksibel ya ini ya apa secara pendudukan gitu, karena kan tradisional kan. Jadi bukan personil tetap, tapi cuman kalau memang alasan anak-anak cabut ya memang sih mungkin dari secara pemikiran nggak sejalan gitu. Dari pemikiran udah nggak sejalan, terus ya kita berpikir ya kayaknya kita lebih baik berteman aja gitu. Kalau bisnis atau satu grup itu kayaknya memang kurang cocok gitu. Kalau jujur kalau finansial sih enggak, rezeki mah udah ada dia itu sendiri kan, kita udah ada rezekinya sendiri, tapi enggak sih kalau finansial. Oke. Dari Mas TB sendiri nih yang ibaratnya bisa dibilang merintis karirnya bareng-bareng dari bertiga dulu ya kan? Ya kan? Sampai akhirnya kita dengar dirimu keluar duluan, terus Mas Andre yang ngikut ya kan? Awalnya apa sih Mas? Yang bikin keluar nggak sepemikiran, terus mungkin ada kebijakan yang saya tidak bisa turuti seutuhnya gitu. Dan mungkin saya merasa yang kayaknya belum cocok deh gitu kalau kayak saya lanjut di sana gitu. Saya masih harus lebih bisa menata diri saya lagi di tempat yang lain, karena mengeksplor bareng sama teman-teman Dino 7. Termasuk kayak mbak finansial, orang berpikir tentang itu, saya pikir tidak, kan adil nggak harus sama. Tetapi perbedaan ini tidak membuat satu yang membuat saya jadi nggak sepakat gitu. Justru saya nggak ada masalah sama finansial yang didapat di Sabian. Cukup lah, cukup aman. Ketika memutuskan untuk keluar dari Sabian Mas, ada pergolakan batin nggak sih, atau juga izin juga sama keluarga, orang terdekat, karena kan sama-sama merintis dan Sabian pada saat itu lagi di atasnya di puncaknya seperti itu, saya kamu memutuskan. Pergolakan batin enggak sih, sampai sekarang masih tetap bersahabat. Masih hanya tinggal jalur bisnisnya aja yang hilang, jalur bekerjanya nggak sama gitu. Masing-masing punya visi misi juga di luar yang berbeda. Kalau secara persahabatan saya sama teman-teman saya beberapa ketemu pernah setelah keluar juga asik saya loh. Sampai sekarang kurang dari 1 bulan saya chattingan WhatsAppan sama Ayus ngobrol gitu. Ya sapa-sapa gitu, apa kabar, sehat gitu. Sebelum rumor beredar gitu. Masuk nih kayaknya nih. Oh iya betul. Mas agak dikit. Oke. Jangan begitu. Ini kayak kore gitu. Mas, sebulan yang lalu komunikasi. Sama Mas Ayus. Nama si Ayus sendiri gitu. Terus kamu dengar bilang ada rumor itu. Sebagai temen yang merintis juga bareng, bisa dibilang sebagai sahabat dan saudara mungkin ya kan. Kamu yang paling dekat juga bisa dibilang gitu. Percaya dan tidak percaya nggak sih Mas? Kaget pertama. Kedua kesal sih. Kok bisa gitu? Maksudnya apalagi rumor beredar dari 2 tahun yang lalu. Berarti 2 tahun yang lalu masih ada saya dong di situ. Kalau sampai hal ini terjadi benar gitu, semoga sih tidak benar. Seandainya benar, berarti kami seorang personel di sana yang sebenarnya dirugikan dong, gitu dong. Dengan sebuah pekerjaan yang di luar dari aktivitas yang udah di luar jalur. Gitu. Ya sejauh yang saya lewati semasa di sana, nggak ada gelagat-gelagat yang berpikir tentang ke arah sana. Saya nggak lihat itu. Adapun kedekatan lebih ke hal yang profesional ya, Di? Iya benar. Seorang Ayus harus menasihatin Isan ya. Seorang Ayus harus membriefing ketika mau naik panggung ya. Ada apa komunikasi yang harus disampaikan dalam audiens. Saya juga seperti itu di penyanyi saya Liza gitu. Kadang kalau mau naik suka briefing dan tidak ada yang membuat janggal. Tiba muncul nih, nggak tahu makan apa, tiba-tiba kaget gitu.
Nggak enak beritanya, nggak sedap ya teman-teman kita orang-orang baik. Ya belum tentu benarnya. Gimana di kaget gak di? Kok naik nafas sih? Kaget lah. Hah? Soalnya kan ya awal tuh kan ngiranya tuh kan cuma settingan kali gitu ya. Maksudnya biar apalagi di awal mau Ramadan gitu kan. Cocok nih buat naik lagi di Ramadan. Cuman pas dia coba-coba buku di apalagi.com di yang Jangan disebutin ya, dong. ya kan bisa diedit gitu ya. Ya pokoknya lihat-lihat sosmed. Sosmed itu kan. Lupa dia. Terus lihat YouTube gitu kan. Kok Berita juga. berita gitu semua kok pada ini terus grup keluarga sih yang sih tahu awalnya. Ini bener gak gitu? Wah, ini kali settingnya malah nggak percaya tapi kok makin harum gitu, makin ramai. Apa tuh makanya kok makin menggolak. Goak gitu kan. Jadi Menggolak. sempat nggak percaya juga. Kaget, awal kaget. Jadi ya tadi bilang TV soalnya isinya Sabian tuh orang-orang baik semua gitu kan. Dan di Sabian itu semasa saya di Sabian mereka tuh nggak pernah beda-bedain mana tradisional mana itu personil gitu, nggak pernah. Bahkan saya tuh misalkan bahkan saya bikin game sendiri tuh sama mereka. Mereka yang rasa Mereka yang membuat persatuan dan mendekatkan. kayak Ada Mas Ardinya menggap sendiri. ya, game sendiri karena kan additional sama artis kan beda kan secara ini. Tapi mereka ngapain sih? Sini bareng gitu. Keluarganya tinggi. Tinggi kayak Min and Kir gitu kan. Harusnya kan nggak datang, kita nggak additional nggak perlu datang. Diajak semua gitu, ayo gitu. Kekeluargaannya kencang lah Ya ya. keluarganya bagus. Ya. Oke, Mas Tebe ketika Mas Tebe tadi bilang kan baru sebulan yang lalu komunikasi. Oh iya. Ya kan? Apa sih yang Mas Tebe bicarakan? Dan Oh. biasanya membicarakan apa? Oke, pertama memang Ayu sapa hello gitu. Kita bercanda aja ya. Yus, lo kayak gue kayak baru mimpi kemarin mimpiin lo. Ya, kayak lo mimpi kemarin ya, gue juga mimpi kemarin gitu. Tapi sebatas hello, ngobrol aja. Gimana kabar sehat? Pandemi gimana nih? Ya emang keadaan lagi begini sama gini-gini. Lebih ke arah sana. Nggak ada yang khusus. Misalnya Ayu ingin membuat apa gitu ya. Program apa yang bareng? Nggak juga. Lebih ke yang ngobrol, lebih ke Ngobrol teman. biasa, ngobrol santai. Chattingan juga kadang-kadang sehat. Misalnya ada hal-hal yang kayak misal kayak kemarin tuh saya chatting itu tentang apa ya? Lebih oke. Apa ya? Kok gue lupa harus lihat handphone. Tentang ini kali. Apa? Pandemi kali Pak. Ya, ini sekitar pandemi. Sekitar pandemi dan progres gimana tuju Mas Ardi. Tadi Mas Ardi bilang, Mas Tebe bilang zaman di Sabian tuh paguyup ibarat guyup banget gitu kan. Semua Keluarga. jadi saudara, keluarga gitu kan. Ada sih yang kalian lihat curiga atau apa gitu dengan keluarga masing-masing. Keluarga masing-masing maksudnya keluarganya. Enggak, keluarganya kan biasanya kalau istri kan pasti ngikut nih ngumpul Ada yang nikah punya mungkin? Mas Ardi belum nikah. Kalian kan pasti punya paguyup sendiri tuh ya istri-istri gitu kan. Ada suka cerita nggak sih? Mungkin si mama cerita kamu Pak atau ada obrolan itu nggak sih? Enggak, kebetulan memang gini. Ada beberapa event yang memang istri-istri ikut, tapi banyak juga event yang istri tidak diikutkan gitu. Setelah terakhir ada event yang kumpul semua istri itu di sebuah stasiun TV acara gitu live. Malam itu semua istri berkumpul, ada adegan-adegan mesra lah di stage gitu. Dan saya tidak melihat ada yang beda karena si Nisa sendiri sama yang sama istrinya Ayus gitu akrab banget. Nisa sama istri Ayus tuh sering punya pasang status yang dia kalau waktu kita kosong nih nggak ada event dia jalan makan di mana itu sering, nggak sesekali, beberapa kali. Jadi makin tidak ada pemikiran saya tuh kalau mereka ada hubungan dan lain-lain gitu. Yang beredar seperti saat ini ramai, tidak ada saya mikir kayak gitu. Makanya kaget banget Kak, ya Allah, kaget banget. Ya kok bisa gitu sih? Ini bahasa teman ya, ini anggaplah Ayus denger gitu. Ya kok bisa gitu sih gitu loh maksudnya gitu. Kok bisa gitu loh Yus gitu. Kalau sampai dia dengar, saya malah senang aja kalau dia mau dengar gitu. Buat saya Ayus sahabat. Bahkan sebelum di Sabian seperti keluarga gitu. Kok bisa gitu. Ya akhirnya saat ini jadi ramai. Malah saya mau menyampaikan satu hal bahwa mendingan ramai sekalian supaya ada introspeksi di antaranya. Sesuatu yang tidak diketahui pada akhirnya juga malah tidak ada introspeksinya. Malah akan terus-terusan nanti lebih bahaya kan? Jadi mendingan akhirnya seperti ini.
Jadi pihak semua termasuk saya, Eri dan keluarga, Nisa dan keluarga, dan Ayus dan keluarga, semua bisa saling introspeksi, saling evaluasi. Mana hikmah yang baik itu yang digunakan untuk kedepannya. Gitu. Mas, selama Mas TB Ya, terbukti berhasil sampai detik ini Nisa masih solid kan di Sabian kan, tidak terganggu dengan hal apapun. Gitu. Jadi nggak berpikir kalau Nisa sampai deketnya akhirnya sama Ayus gini. Makanya kaget gitu. benar-benar kaget ya Mas? Iya makanya kaget. Ya kan kaget. Serius. Ya makanya malah saya ngomong sama istri saya, ya Allah. Kok Gitu. jadi sana? Kalau saya masih di sana, saya berhak dong sakit hati. Iya, gimana sih? Kita kerja bareng. Lo bos gue. Kalau gini sih, gitu paham nggak maksudnya? Iya. Kalau main belakang sih? Iya, kok gini sih, gitu. Makanya saya bilang orang tanya Bang TB gimana pendapat? Pertama kaget, kedua gue kesel gitu. Kok Kesannya? gini sih gitu? Iya iya. Kalau rumornya 2 tahun yang lalu kan, Iya benar. kok gini sih gitu? Masih gimana ya? Gitu. Ya harusnya nggak gitu. Mas, akhirnya padahal sebulan yang lalu baru telepon gitu kan. Kalaupun misalnya seandainya dirimu sudah tahu sebulan yang lalu, lo mau ngomong apa? Saya berani ngobrol sama Yus untuk misalkan, Yus kayaknya gini deh. Saya orang yang punya keberanian gitu untuk ngobrol gitu sama Yus. Cuma mungkin saatnya belum tepat gitu. Dan saya juga nggak pernah bab ini saya ngobrol sama Yus lo nggak pernah. Tahu kaget cuman kayak jadi pengen nanya gitu rasanya. Yus bener gak sih ini informasinya kayak Jadi, gitu. oke. Mas, sampai akhirnya dicap pelakor. Ah, Yang itu ketiga, sosok seorang Nisa itu pantas gak sih dibilang jadi sebagai pelakor? Iya kalau dibilang pantas ya sedih lah kak. Maksudnya ya kan dia nyanyi bareng-bareng banget gitu. Sampai image buruk banget dibilang pelakor itu tentu, aduh, saya kalau jadi Nisa juga pusing pasti. Kita temennya yang merasakan perjuangan Nisa, bagaimanapun kan tetap ada baiknya gitu, menyampaikan nilai yang baik ke masyarakat dan terbukti pernah viral di influencer Muslim. Muncul jadi pelakornya nih yang naik. Orang ketiga lah. Ya aduh, gimana sih gitu. Sedih sayangin banget. Sedangkan Mas TB tahu background keluarganya gitu kan. Sampai akhirnya bisa dicap sebagai orang ketiga, kasarnya sebagai pelakor. Nyangka nggak sih tuh? Nggak nyangka kan? Nggak nyangka, serius nggak nyangka. Pasti keluarganya Nisa pun tidak menyangka gitu. Ya seandainya berita ini misalnya masih belum tentu kejelasannya gitu, ya semoga lekas diberikan kejelasan. Dan jika akhirnya ternyata benar gitu, terjadinya seperti ini fakta gitu, ya semoga lekas diselesaikan juga. Satu keluarga sama lainnya saling menerima, Mas, tidak berkelanjutan. Oke, dirimu kayaknya merasa terpukul banget ya. Mungkin apa karena kalian berdua pernah menjadi bagian Sabian yang dari nol sampai sekarang besar gitu kan? Oke. Dengan karena ada berita ini jadi kayaknya langsung jatuh gitu kan? Kalau Sabian ini lebih ke yang ini dia lebih ke kesepakatan kerja gitu, sebuah kantor. Tapi personnya itu udah kayak teman lama ya. gitu, teman lama. Mungkin banyak juga teman-temannya, sahabat-sahabatnya Ayu, sahabat-sahabatnya Nisa mungkin yang merasakan seperti saya rasakan saat ini gitu. Cuma mungkin mereka tidak bisa bicara kemana gitu. Dan saat ini saya berkesempatan untuk menyampaikan ini gitu, bahwa ya harusnya nggak gini gitu, harusnya nggak gini, kok gini gitu. Ada rasa kayak kesel sama saya, Kesel ya. kok gini sih gitu. Jadi kalau ya semoga salah sih. Semoga. Kalau sampai bener isu-isu yang beredar, berarti dari dulu dong gitu kan. Kok Dan gini? gue nggak tahu gitu ya. Iya saya nggak tahu. Dulunya saya nggak tahu. Setahun ke belakang makin nggak tahu gitu. Ya mungkin teman-teman media nanya ke saya pun tentang hal ini karena ada isu yang dari 2 tahun yang lalu. Nanti ada TB, ada Ardi gitu nih. Mungkin karena hal itu. Berarti ya di posisi yang kok kerja sama barangnya gini. Gitu. Iya. Mas Adi sempat bilang katanya, ini cuman settingan. Terpikir seperti itu gitu kan? Karena industri kan lagi ininya gitu kan. Kenapa sampai berpikir seperti itu? Mungkin awalnya sih dari YouTube aja sih, dari channel YouTube itu memang kan dari kemarin kan
Sabian kurang begitu naik gitu. Ya, memang di YouTube ini udah diisi oleh konten-konten lain gitu secara ini. Nah apalagi ditambah mau awal Ramadan. Iya. Mungkin strateginya kali gitu. Karena kan ya, udah bukan strategi yang apa ya, strategi yang Mainstream. iya yang mainstream gitu, udah banyak gitu yang kayak seperti itu kan. Jadi Setting-settingan gitu. iya setting, jadi akhirnya mungkin settingan tapi kok salah ini kan yang salah tapi settingnya sih nggak banget gitu kalau secara settingan gitu, dan menyangkut keluarga lagi kan gitu. Nah, di situ sih kemarin mikirnya ya, cuman lihat gitu kan. Ya sempet nggak percaya, kaget banget gitu dengan melihat background Nisa seperti itu gitu. Gak nyangka ya. Nggak nyangka. Oke, Mas Tebe, Ayus itu sosok seorang suami dan ayah yang seperti apa sih? Kamu sebagai teman Dia the yang best. paling lama. Saya ingat Ayus kalau kemana-mana suka bawa istri bawa anak. Kalau ke rumah saya bawa istri bawa anak. Mana orang tua saya itu anak-anak Ayus tahu. Pernah megang, pernah gendong, nyium dan lain-lain. Eri pun sama, penyayang. Ayus tipikal orang penyayang. Bahkan saya nggak ngelihat kalau dia tuh Punya masalah. sebelum ada Sabian pun, misalnya ada image Ayus nakal gitu dan rasanya nggak ada gitu. Rasanya mulus-mulus aja mereka rumah tangganya. Ya sampai akhirnya, makanya ada statement kan Riri bertahan selama sekian tahun itu kan. Mungkin karena Riri masih yakin kalau Ayus tidak seperti apa yang dia pikirkan gitu, hal-hal negatifnya kan. Sampai akhirnya, ih beneran ya ternyata kasus pengadilannya gitu kan muncul. Iya. Ih beneran cerai, juga cerai gitu. Ah masa sih gitu loh. Padahal selama ini mulus-mulus. Cuma kan Sabian itu emang padat. Iya. Nggak usah. Trafficnya seperti apa sih makanya? Saya juga sama istri saya juga kalau ketemu itu bisa dihitung waktu. Lebih banyak keluar perform, event, aktivitas, kegiatan Sabian ya, Oke. dibanding keluarga. Ya mungkin saat-saat itulah gitu. Ya manusia kan bisa salah juga kadang-kadang. Mungkin salah satu celahnya itu kali Mas ya, bisa dibilang cerita. Ya setahun Karena ke belakang sih kurangnya- saya nggak tahu. Setahun ke belakang nggak tahu. Kalau setahun sebelumnya memang karena saat aktivitas juga bareng kita semua. Hal yang terlihat di mata saya pun ya fine-fine aja, nggak ada yang aneh gitu. Nah setahun ke belakang ini kan berarti nggak tahu nih sampai akhirnya Riri naik gugatan itu. Ya barangkali ada hal yang besar yang kita tidak tahu, yang itu yang perlu dicari tahu gitu di pihaknya Riri. Oke, terakhir Mas, apa sih doa dan harapannya untuk kasus Arti? ini? Mas, Ya ini siapa cepat selesai lah kalau memang ya, berdoa kalau memang ini cuma belum jelas kan misalnya. Oke. Ya semoga cepat dihilangkan, dan kalau memang benar ya tetap tenanglah di dua keluarga itu, ketiga keluarga ya. Oke. Yang harus tenang dan ya, jangan sampai ada berkelanjutan ke jalur hukum lainnya gitu. Oke. Mas Tebe ada tambahan mungkin? Doanya buat semua. Masing-masing pasti punya harapan, semoga dimudahkan, dilancarkan. Harapannya semoga netizen tidak terlalu mengkait-kaitkan dengan unsur hijabnya, unsur-unsur yang bersifat religinya. Ya kalau ada salah mungkin manusiawi gitu. Lihat sisi baiknya, dimana bagaimanapun pernah mempersembahkan yang terbaik untuk selawat Nusantara. Kayak gitu kan, juga nggak semua pelaku yang seperti ini seperti itu. Ada banyak teman-teman influencer lain. Jangan sampai image-image seperti ini justru mengundang image yang buruk juga buat teman-teman yang lain yang mungkin tidak seperti itu. Gitu aja harapannya ya. Ini menurut saya objektif kok. Oke, untuk kedua belah pihak yang bersangkutan, Mas. Untuk saatnya wajiblah berbicara, speak up atau apa? Oke, ya kalau untuk Sabian harus cepat bicara. Biar tidak berkepanjangan, sampaikan yang benar. Biar tidak berkepanjangan. Pihak Riri kan juga udah bicara kan. Jadi netizen nggak banyak digulung sama pemikirannya. Apa iya apa enggak. Biar lekas tahu, oh jadi begini. Oh ternyata hoax, selesai gitu. Oh ternyata benar. Ya udah tinggal cari hikmahnya. Hikmah itu yang digunakan buat kita semua gitu aja. Ya buat manusia kalau sampai benar kan berarti ada yang salah dong. Ya manusia mungkin punya kesalahan itu. Ya mau gimana gitu. Caranya kan memperbaiki. Oke, next Lisa, masuk tengah sini. Lisa. Belajar dari pengalaman. Oke, siap. Kan?
bisa tetap yang perempuan sendiri dong di Ah, iya.